Oke, kita mulai ya. Pembahasan materi pertemuan 8 hingga 14 ya. Nama saya Wanda Tifris Martino dengan NIM 211011400200228. Kelas 04 TPLP 003. Praktikum jaringan komputer. Lanjut. Kita masuk ke pertemuan 8, instalasi WordPress pada Ubuntu 22.04. Lanjut. Oke, pertama pendahuluan. Di pertemuan 8 ini, kita masih membahas tentang install WordPress pada Ubuntu versi 22.04. Pada kesempatan kali ini, kita mencoba beberapa hal untuk menginstalasi WordPress di dalam Ubuntu server, serta langkah-langkah dalam penginstalannya. Ubuntu ini disponsori oleh Canonical Ltd, sebuah nama Ubuntu yang diambil dari konsep yang berarti berasal dari bahasa kuno Afrika, yaitu yang bisa kita artikan rasa perikemanusiaan terhadap sesama manusia, dan juga bisa berarti sebagai aku adalah aku karena keberadaan kita semua. Cukup menarik ya dari arti konsep Ubuntu ini, dari keprikemanusiaan terhadap sesama manusia dan aku karena keberadaan kita semua. Ini cukup menarik nih. Menginspirasi dalam kehidupan kita ini. Boleh kita pakai ini. Lanjut. Linux sudah dipakai pada sistem-sistem operasi di perusahaan-perusahaan besar seperti kantor, sekolah, kampus, dan sebagainya ya. Bahkan di game pun sudah menjadi konsol ya. Ada di game, ada di PS2, PS3, Nintendo, dan Xbox 360. Sesuai bahasan ini, Linux Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux berbasiskan Debian yang paling populer akhir-akhir ini di kalangan penggemar open source di seluruh dunia. Ini Ubuntu Linux ini lagi populer nih, karena kan udah masuk di perusahaan-perusahaan besar, kantor gitu kan. Bahkan game pun anak-anak sekarang kan suka main game gitu. Jadi sudah populer sekarang tuh. Udah banyak yang menggunakan. Bahkan teman saya pun di kampus pun memakai dua sistem operasi ya. Satu Ubuntu, satunya Windows 10. VirtualBox bisa kita gunakan sebagai mesin untuk memulai sistem operasi yang akan kita uji coba. VirtualBox ini sebagai alat penghubung sistem operasi yang akan kita gunakan dalam mengoperasikan Ubuntu server. Di tahap ini, VirtualBox berperan sebagai mesin untuk memasang file OS Ubuntu server. Kita bisa melihat proses penginstalan dalam laporan ini. VirtualBox ini fungsinya cukup seperti perangkat keras ya, namun dia berbasis software. Jadi bisa mengoperasikan semua sistem operasi di dalam VirtualBox ini. Lanjut. Ada teori dasar dalam instalasi WordPress pada Ubuntu ini. Yang pertama, VirtualBox. VirtualBox ini adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai media penginstalan suatu operating system. Untuk pengguna atau user yang ingin mencoba berlatih menginstal sistem operasi, user tidak perlu menginstal ulang PC. Itu kan masih terbilang upaya yang sia-sia ya. Kalau misalkan kita gagal dalam install ulang di PC kita, di laptop kita, bahwasanya kita hanya belajar bagaimana caranya menginstal sistem operasi ya, kita hanya butuh VirtualBox ini. Fiturnya cukup lumayan, cukup komplit. Lalu kedua ada di Ubuntu Server. Ubuntu Server ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Canonical Ltd. Yang tadi kita bahas ya pada pendahuluan, itu digunakan sebagai sistem operasi server. Namanya juga Ubuntu Server ya. Didasarkan pada sistem operasi Linux dan dirilis sebagai gratis dan open source. Yang tiga ada PuTTY. PuTTY ini sama seperti WinSCP. Dia sistemnya meremote ya.
Ini adalah suatu software atau perangkat lunak yang diaplikasikan untuk meremote akses yang menggunakan sebuah protokol jaringan. Dari jarak jauh kita bisa meremote. Saya sudah pernah mencoba dulu waktu sekolah SMK menggunakan WinSCP, tapi ya putih hanya beberapa kali. Itu bisa meremote kita jarak jauh. Kita lagi di kampus dan kita mau meremote server Ubuntu kita yang ada di rumah, itu bisa menggunakan putih, bisa menggunakan WinSCP itu. Putih dikembangkan oleh programmer. Cukup menarik. Programmer yang asal dari Inggris bernama Simon Tatham pada akhir tahun 1998. Saya aja belum lahir tahun 1998 ini. Putih ini memudahkan user untuk meremote komputer dari jarak jauh tanpa datang ke lokasi. Inilah keunggulannya. Kita tanpa perlu repot-repot untuk mengelola server kita yang harus kita duduk di depan server itu. Sekarang zaman mulai berkembang adalah putih dan WinSCP. Lanjut. Selanjutnya ada Apache. Apache ini bertujuan sebagai sebuah server yang mempunyai tanggung jawab untuk merespon HTTP dan logging informasi secara menyeluruh. Apache ini adalah web server yang mengikut standar HTTP. Nih, Apache keunggulannya bisa melogging informasi secara menyeluruh nih. HTTP ini responnya cukup responsif ya. Tapi dia mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh HTTP itu, dan dia mengikuti dan menerapkan standar server yang dia punya itu. Lalu ada DBMS Maria, mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat menyimpan data dalam bentuk tabel. Mengelola data, memungkinkan untuk akses data, menerapkan keamanan, mengelola koneksi, meningkatkan kinerja, dan juga memantau kinerja. Cukup banyak nih. Bentuk tabel, mengelola data, mengakses data, menerapkan keamanan, mengelola koneksi, meningkatkan kinerja, dan juga memantau kinerja. Inilah fungsi dari DBMS Maria. Cukup memadai ya. Cukup banyak fungsinya, makanya kita pakai dalam instalasi WordPress ini pada Ubuntu ini. Lalu ada PHP MyAdmin. Ini sebuah database, mempunyai fungsi untuk membuat atau mengelola seluruh data pada MySQL dan MariaDB pada OS Ubuntu server. Aplikasi ini membuat para pengguna atau user menjadi lebih mudah dalam menjalankan atau mengelola basis data. PHP MyAdmin ini ya seperti database ya. Database dalam MySQL kita dan MariaDB kita untuk mengelola proses instalasi WordPress ini ya. Lanjut. Ada PHP MyAdmin yang tadi yang kita bahas. Ada Sharebot. Sharebot ini berfungsi sebagai sumber pengelola sertifikat keamanan web, yaitu Let's Encrypt atau SSL. Lalu lanjutnya ada Webmin. Webmin berfungsi sebagai alat pengelola dan mengkonfigurasi Ubuntu server. Ini Webmin, pengelola dan mengkonfigurasi. Itu fungsi Webmin. Ya, dia mengelola sistem operasi Ubuntu server dan mengkonfigurasinya. Lalu ada PC atau laptop. Ini sebagai sarana penghubung antara server atau perangkat lunak yang akan digunakan. Kita butuh ini. Gimana kita mau instalasi WordPress kalau tidak ada PC dan laptop? Lalu selanjutnya ada WordPress. WordPress ini sebuah platform perangkat lunak sumber terbuka open source yang digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Platform ini sangat populer dan digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Ini WordPress nih. Namanya WordPress ya. WordPress kan seperti web yang berbasis seperti informasi ya. Makanya bisa dibuka seluruh pengguna di dunia ini. Lanjut, tujuan dan manfaat. Tujuan praktikum untuk instalasi web server ini
Untuk penulis, tujuannya untuk kita semua ya. 1. Dapat mengetahui web server. 2. Dapat mengontrol memahami komponen dalam instalasi. 3. Dapat meremote suatu PC dengan menggunakan jaringan. Yang keempat, dapat mengetahui sebuah server Ubuntu. Ini tujuannya nih. Dari 4 ini kita jadi mengetahui tujuan dalam instalasi WordPress di Ubuntu server ini apa sih? Nah, bisa mengetahui server, mengontrol, dan memahami komponen instalasi ini, meremote, mengetahui sebuah server Ubuntu. Jadi kita bisa tahu nih, apa aja sih. Next, kemanfaat untuk penulis, menambah wawasan serta pengalaman. Jadi wawasan saya jadi luas dalam Ubuntu server ini, dan pengalaman saya dalam menginstal ini juga cukup diketahui, lalu lebih terorientasi dalam instalasi web server. Ketiga, melatih penulis dalam memahami, membantu, hingga menyelesaikan berbagai macam permasalahan di instalasi web server. Lalu untuk pembaca, dapat dijadikan referensi dalam menggunakan Ubuntu server. Yang kedua, memberikan gambaran tentang remote PC. Yang ketiga, dapat memiliki motivasi untuk ikut dalam instalasi Ubuntu server dan instalasi web server. Untuk pembaca ya, bisa jadikan kita ikut serta menginstal Ubuntu server, motivasi, dan langkah-langkah gambaran untuk meremote Ubuntu server ini. Next, alat dan bahan untuk kita melanjutkan dalam praktikum instalasi ini ya. Pertama, VirtualBox, mesinnya Apache, Sharebot, Valaiso, Ubuntu server, DBMS MariaDB, Webmin, Putih, WordPress, PC atau laptop, lalu PHP MyAdmin. Ini alat dan bahan ya yang kita gunakan untuk instalasi web server ini. Kita butuh 10 ini nih. Kita lanjut ke instalasinya. Nah, instalasi WordPress pada Ubuntu versi 22.04. Kita ke proses instalasinya, kita balik ke sini. Kita masuk dalam instalasi WordPress pada Ubuntu ya. Pertama, kita buka Putih kita. Setelah sudah masuk pada Putih, kita cek IP addr ya. Kita ketikkan perintah di command prompt Putih ini. Lalu jika sudah kita ketikkan perintah, kita pertama kita masukkan IP kita ya, hostname ini. Lalu kita klik open. Nah, pertama kita pointing dulu nih. Pointing domain to IP di sistem operasi dasar. Nah, kali ini kita untuk menampilkan data yang ada di alamat folder partisi dist Windows System 32 drivers dan /etc. Jangan mengetikkan perintah cd. Nah, ini folder kita. Lalu jika sudah ya, ini sudah ya, ini sudah kita ketik, kita ketikkan perintah dir untuk kita melihat ya. Nah, di sini ada protokol, ada network, ada host. Nah, ini sudah ada ya. Lalu jika ingin membuka file host menggunakan notepad, jangan perintah notepad./host. Ini untuk menjalankan ya. Kita klik ini. Lanjutnya, nah, kita masuk ke pointing ini. Nah, dalam ini, di dalam notepad kita pointing ke ID kita, pointing wanda.t.id to 192.168.0.28. Ini ke domain kita nih. Kita rubah seperti ini. Lanjutnya, di sini setelah merubah file host, lalu mengecek domain apakah sudah terhubung atau belum dengan app server yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah ping wanda.t.id. Nah, ini sudah kita ping ya.
Kalau tulisannya reply from IP kita masuk dan waktunya satu menit. Nah, ini berarti sudah jalan ya, sudah bisa kita ping. Nah, ini pingnya masuk. Lossnya 0 ya, 0%. Ini sudah masuk berarti ya. Sudah berhasil ngeping. Lanjut. Step 2 kita create DB dan username dan password. Di sini kita masuk login pada PHP admin dengan menggunakan akun PHP admin yang sudah kita dibuat sebelumnya. Kita masuk nama penggunanya root. Kata sandinya yang sudah kita buat ya. Bisa kita buat tadi admin atau user atau ya masih banyak lagi ya. Jika sudah, kita masuk ke tabel WordPress lalu buat akun baru untuk mengakses database WordPress. Nah, ini kita masuk ke new create database ya. Nama pengguna kita isikan WordPress, nama pemilik kita berikan persen, kata sandi masukkan kata sandi yang kita ingin gunakan. Lalu kita checklist grant all previews on database WordPress. Nah, lalu di bawahnya ini kita klik next ya untuk instalasi. Di sini kita sudah masuk menggunakan akun PHP admin yang kita buat tadi yang diberi nama WordPress. Nah, ini kita sudah masuk ya. Kita sudah masuk dalam PHP admin yang kita berikan nama di WordPress tadi ya. Lalu step ketiga kita download WordPress-nya. Nah, kita buka putih yang sudah terhubung dengan server lalu masuk pada folder HTML yang ada di halaman /var/w/html/ dengan menggunakan perintah cd. Nah, ini /var/w html-nya. Jika sudah, maka akan masuk ke dalam folder ini ya, HTML tadi ya. Nah, lalu kita lanjutkan untuk membuat folder WordPress. Kita mengecekkan dengan menggunakan perintah sudo mkdir WordPress. Nah, ini sudo mkdir WordPress. Nah, kan cannot create directory WordPress file exist. Nah, kita berarti sudah ada nih. Kalau tulisannya seperti ini kita sudah ada nih berarti. Kita ls, kita lihat berarti sudah ada ya. Nih WordPress-nya sudah ada. Lalu selanjutnya kita download file installer WordPress-nya dengan menggunakan widget nih, widget https wordpress.org/let-zip. Nah, kita klik dulu. Kita ketikkan sudo widget https wordpress.let-zip. Nah, ini kita mendownload ya. Nah, jika sudah mendownload, kita bisa mengeceknya menggunakan perintah ls. Nah, sudah kita download ya, berarti sudah ada nih let-zip-nya. Let-zip WordPress-nya sudah ada. Lanjut step 4. Kita mengekstrak file WordPress yang dengan ekstensi .zip menggunakan perintah sudo unzip let-zip. Nah, ini kita katakan perintah sudo unzip let-zip. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita mengeceknya dengan menggunakan perintah ls. Nah, kita sudah ada ls-nya. Sudah muncul lagi tuh let-zip WordPress ya. Next, kita masuk ke dalam folder WordPress hasil ekstrak dari file let-zip, lalu mencek dengan menggunakan perintah cd WordPress lalu ls. Nah, kita ketikkan perintah cd WordPress. Nah, jika sudah cd WordPress, kita masuk ke dalam folder WordPress ya. Yang tadi kita install, kita download, kita ls. Nah, di sini ada mana dia? Content includes WordPress. Nah, kita sudah ada index, sudah ada login PHP. Nah, ini sudah ada ya yang biru-biru ini ya. Lalu selanjutnya kita instalasi Midnight Commencer menggunakan perintah sudo apt install mc-y nih. Kita install mc-y Midnight Commencer mc. Jika sudah, kita klik enter.
Sudah terinstall, wajib menjalankan Midnight-nya dengan menggunakan perintah mc lalu enter. Nah, masuklah tampilannya, tampilan Midnight Commencer ini. Jika dijalankan, lalu saya pencet keluar untuk keluar dari Midnight Commencer atau dengan menekan F10. Nih, sudah ada ya indeksnya, lisensinya, readme, WP admin, konteks. Kita tekan F10 ya untuk menjalankan. Nah, ini jika kita sudah menekan, kita sudah menjalankan ini MC-nya ini. Lanjutnya step 5, kita setting ownership dan permission. Setelah itu kita kembali ke folder sebelumnya dan melihat isinya dengan menggunakan perintah cd titik 2 titiknya 2 kali, lalu ls strip la. Nah, ini jika sudah cd, kita cd itu kita balik ke folder WordPress yang sebelumnya. Lalu jika sudah balik, kita ketik ls strip la. Nah, total ada 23.940 ya. Nah, ini ada masuk nih let's.zip, lalu ada WordPress. Nah, ini sudah ada masuk nih root ya, sudah masuk ya, sudah ada. Nah, lalu kita merubah kepemilikannya menjadi www strip data dan mengeceknya dengan menggunakan perintah sudo count strip ir www strip data titik 2 www strip data WordPress. Nih, yang pertama kita ketikkan dulu nih. Nah, lalu kedua kita ketikkan sudo chmod strip r 755 WordPress. Yang keduanya nih, yang bawahnya. Lalu enter. Nah, masih kosong gini, kita klik lalu kita ketikkan ls strip la. Nah, ini sudah masuk nih, sudah masuk kembali ya WordPress-nya, sudah tidak root ya kan WordPress-nya. Lanjut, lalu kita berpindah ke folder WordPress lalu menampilkan file yang ada di dalamnya untuk mengeceknya dengan menggunakan cd WordPress. cd WordPress lalu lsla. Ini saya sudah lsla ya, tidak ke screenshot hasil perintahnya, tapi kita sudah masuk nih WordPress ls strip la. Kita lihat sudah banyak sekali yang kita download ini. Sudah banyak ya, lisensi, indeks, readme, wp active, wp admin, content includes, sudah banyak ya. Next, kita install WordPress. Masuk menggunakan akun webadmin yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita masuk ke akun webadmin kita buat my server username-nya, lalu kita masukkan passwordnya yang tadi ya, password yang sudah kita buat. Kita masuk ke virtual server untuk instalasi WordPress pada web dengan menggunakan dua port, yaitu port 880 dan port 443. Nah, ini ada port 80 dan 443 ya. Nah, ini tipenya virtual server, address-nya any, port 80. Nah, ini server name-nya. Nah, ini dokumen root-nya ada di WordPress. Jika sudah, lanjutnya kita ketiga. Setelah itu menuju browser dan akses domain atau subdomain yang sebelumnya sudah dibuat untuk melanjutkan instalasi WordPress. Lalu di sini kita harus mengisi data sesuai dengan yang sudah kita buat di PHP admin. Nah, ini sudah kita buat ya. WordPress. Nah, jika sudah, ini kita submit ya. Kita sudah membuat domain yang subdomain yang kita instalasi di WordPress ini. Nah, ini dia tampilan login pada WordPress. Setelah itu lakukan login dengan menggunakan akun WordPress yang sudah kita buat nih. Sudah kita buat ya akun WordPress-nya. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuk nih. Sudah masuk ke dalam tampilan login WordPress. Berarti kita sudah selesai, sudah sukses menginstal WordPress. Bagian backend-nya seperti ini, dashboard-nya seperti ini, kita sudah selesai ya. Sudah selesai menginstal. Begitulah langkah-langkahnya. Lalu kita masuk. Nah, ini hasil praktikum tadi ya. Sudah masuk ke WordPress-nya.
Lanjut kesimpulannya, pada pertemuan 8 ini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam menginstal WordPress dalam Ubuntu 22.04 ini dalam langkah-langkah banyak sekali variasi yang perlu kita ketahui dan mengikuti arahan yang sudah diberikan. Jangan sampai kita, kan ada video tutorialnya tuh ya, video tutorialnya kita ikuti, kita pahami. Kalau memang kita tidak memahami dengan teks tutorial yang ada di jurnal, kita bisa beralih ke video YouTube tutorialnya. Itu bisa kita pahami, kita lakukan secara perlahan. Yang penting kita mengerti dengan perintah-perintahnya, maka akan berjalan dengan lancar. Lanjut, pertemuan 9, instalasi Windows Server. Ini Windows Server ini ada di pertemuan ke-9 ini. Kita membahas Windows Server ya. Windows Server adalah suatu merek operating system ya, dia berbasis server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, menyimpan data, aplikasi, dan komunikasi. Windows Server berperan sebagai server atau data center yang berperan juga dalam pengelolaan jaringan server. Windows Server ini saya pernah memakai juga nih di SMK ya, di laporan PKL. Instalasi Windows Server ini ada suatu konsumen yang ingin menginstal Windows Server, emang hanya untuk server dia waktu itu saya tanyakan, untuk server Windows itu keperluannya hanya untuk apa ya, laporan magang. Ada suatu mahasiswa itu, akhirnya saya install ya. Lalu Windows Server dirilis tanggal 24 April 2003 nih. Yaitu edisinya itu waktu itu Windows Server 2003. Sebelumnya merek Windows Server ini diperkenalkan ada edisi server lainnya dari Windows itu, yaitu Windows NT 3.1, lalu Windows NT 3.5 server, lalu ada Windows NT 4.0 server, dan Windows 2000 server, macam-macam ya. Sebelumnya ada Windows Server 2000 di tahun 2003 ini, ada Windows NT 3.1, 3.5, 4.0, lalu ada Windows 2000 server nih yang terakhir ini. Cukup menarik ya. Saya menggunakan Windows Server ini tahun 2019. Yang sudah ditentukan dalam laporan ini ya. Lalu ada VirtualBox ini ya. VirtualBox mesti kita pakai ya, ini sebagai mesin untuk menjalankan sebuah sistem operasi yang akan kita uji coba dalam instalasi atau pengoperasian Windows Server ini. Di tahap ini Windows Server berperan sebagai mesin untuk memasang file iOS Windows Server. Kita melihat proses penginstalan dalam laporan ini. Kita lihat ya. Lalu ada teori dasarnya, kita masuk ke teori dulu. Pertama ada VirtualBox yang tadi kita masih bahas. Kita masih menggunakan VirtualBox ya sebagai perangkat lunak atau aplikasi ya, untuk penginstalan operating system. Untuk pengguna atau user memudahkan tanpa melakukan instalasi Windows di dalam perangkat keras. Windows Server ini adalah platform untuk membangun infrastruktur aplikasi, jaringan, dan layanan web yang terhubung. Nah, itu ada Windows Server 2003 tahun 2003, Windows Server 2003 R2 tahun 2005, akhir tahun 2005, Windows Server 2008 yaitu tahun Februari 2008, Windows Server 2008 R2 Juli akhir tahun 2009, Windows Server 2012 itu Agustus 2012, Windows Server 2012 R2 Oktober 2013, Windows Server 2016 tahun 2016, Windows Server 2019 rilis tahun Oktober 2018. Ini yang nomor 8 saya pakai, Windows Server 2019. Lanjut. Tujuannya dalam praktikum ini, dalam instalasi Windows Server kali ini bisa mendapatkan manfaat dan tujuan seperti dapat mengetahui sistem operasi Windows, dapat menginstal Windows, dapat membuat server, dapat mengetahui sebuah sistem server Windows. Nah, ini kita jadi tahu sistem operasi Windows itu ada apa aja. Karena yang kita pakai itu hanya Windows desktop ya, tiap hari ya. Ini kita install Windows Server. Berarti bukan desktop, jadi sebuah command prompt yang berbasis emang untuk server.
Yang kedua, kita bisa install Windows. Yang ketiga, bisa membuat server. Ini keunggulannya nih. Ada dua ya, bisa install Windows, bisa membuat server. Nah, jadi kita yang keempat itu bisa mengetahui sistem server Windows. Yang keempat ini kita lebih tahu ya jadi ya tentang server Windows ini. Lalu manfaatnya untuk penulis menambah wawasan serta pengalaman, lebih terorientasi dalam instalasi Windows, melatih penulis dalam memahami, membantu hingga menyelesaikan berbagai macam permasalahan di instalasi Windows Server ini tahun 2019. Untuk membaca dapat dijadikan referensi dalam menggunakan, menginstal, mencoba di Windows Server ini. Lalu kedua, memberikan gambaran tentang remote PC. Kita masih masuk dalam remote PC. Ketiga, dapat memiliki motivasi untuk ikut dalam instalasi Windows Server dan activate file directory. Kita mau aktifasi file directory nih di Windows Server nih. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti saja. Lalu ada alat dan bahannya. Pertama kita butuh VirtualBox, file ISO Windows Server, lalu ada PC atau laptop, lalu ada putih ya kalau nggak salah tuh. Next, kita masuk ke instalasi Windows Server. Kita buka ke laporan ke-9 ya. Ya, ini laporan ke-9-nya. Nah, kita langkah-langkah instalasi Ubuntu Server ya. Maaf nih, saya masih salah nulis di Ubuntu Server ini. Nah, ini Windows Server kita nih. Pertama kita buat create VirtualBox kita. Kita ketik nama Windows Server. Jika sudah, kita masukkan ISO kita. ISO Windows Server kita ini. Nah, editionnya standar. Microsoft Windows tahun 2019. Lalu kita klik finish. Nah, tahap kedua kita tunggu proses instalasi loading files ya. Ini di Windows Server ini kita tunggu. Nah, tahap ketiga kita tunggu lagi dalam installing Windows-nya. Nah, ini tergantung laptop kita ya. Kita menyeting berapa RAM-nya, berapa hard disk-nya, berapa CPU-nya, tergantung dengan kecepatan dari kita setting laptop kita atau PC kita. Kita tunggu ini kurang lebih selama paling cepat ya 15 menit ya. Lalu lanjut tahap keempat, pilih bahasa kita yaitu English ya. Yang bahasa umum di seluruh dunia itu English. Lanjut tahap kelima. Nah, ini kita bahasa yang kita install Inggris United States. Nah, waktunya juga Inggris, keyboardnya juga United States. Nah, biar mudah ya, langsung kita klik next ini. Tahap ke-6, kita pilih Windows Server kita. Itu standar aja ya, full installation standar ini ya. Nih, kita pilih, lalu kita next. Nah, jika sudah, kita beri checklist pada kolom ini. Berarti kita menyetujui lisensi dari Windows Server ini ya. Kita klik, lalu kita klik lagi next untuk menyetujui lisensi ini ya. Lalu tahap ke-8 ini kita klik hard disk kita ya. Saya masih tersisa hard disk yaitu sekitar 110 GB ya untuk booting Windows Servernya ini. Nah, kita klik aja ya. Jika sudah diklik, nah maka kita muncul lisensinya, suruh kita masukin ya. Nah, kita klik aja do this letter. Nah, kita tidak mempunyai lisensi ini ya, karena kita hanya uji coba untuk praktikum ya. Kita klik itu do this letter ini, kita klik next. Nah, tahap 10 ini kita masukkan password dan masukkan kembali passwordnya. Ini kita masukkan password untuk masuk ke dalam lock screen Windows Server ini ya. Jika sudah, kita klik finish. Nah, kita sudah masuk nih di dalam Windows Server ya. Sudah terinstall Windows Server. Nah, kita lanjut ke installation, add rules dan features wizard nih.
Kita masuk ke sini, instalasinya dan fiturnya. Fiturnya lagi kita install on Windows IML bin KA92L ya. Kita lagi install ya. Nah, selanjutnya kita setting di IPv4 kita, di network connectionnya kita setting di IPv4-nya, kita bikin static IP address. Yang kita pakai IP publik ya, 192.168.1.5 ya. Subnetnya 255.255.255.0. Nah, lalu DNS-nya kita pakai juga DNS sesuai dengan IP address kita nih. Lalu kita klik OK. Nanti di sini kita klik OK lagi, lalu close. Kita close semuanya. Langkah selanjutnya kita masuk dalam deployment configuration. Kita pilih add new forage, lalu beri nama domain seperti contoh wanda.com. Nah, ini saya buat ya, karena saya sebagai server di dalam kelompok ini. Jika sudah, kita klik next. Nah, kita berikan password nih, kombinasi huruf, angka, dan simbol. Nah, kita berikan password dan confirm password, kita masukkan lagi. Kita checklist domain name, sistem, DNS server, lalu global katalognya juga di checklist. Lalu klik next. Selanjutnya kita klik next saja. Ini create DNS delegation-nya tidak usah kita klik ya. Ini DNS-nya. Nah, untuk deklarasinya nggak usah kita checklistkan. Lalu kita klik next saja. Nah, ini kita sudah masuk untuk proses instalasi. Nah, ini sudah checklist ya. Cek pasnya, tadi kita beberapa kali ngeceknya. Ini sudah sukses ya. Lalu kita klik aja install ya. Ini ada install di sini, kita klik ya. Install. Nah, ini jika sudah selesai install, pasti akan diminta restart. Itulah Windows Server, memang seperti itu ya. Dari Windows Server tahun-tahun yang kemarin juga, tahun-tahun dulu ya, memang seperti ini nih. Lalu install seperti ini nih. Install untuk Active Directory pasti selalu lah. Lalu dia akan merestart secara otomatis. Lalu kita klik close saja nih, close. Nah, ini akan merestart nih, kan? Kita akan merestart. Kita tunggu VM-nya ini untuk merestart ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke Active Directory nih, wanda/administrator. Nah, ini lock screen-nya seperti ini. Yang tadi kita masukkan password dalam instalasi ini ya. Mana ya tadi passwordnya? Ya, nih password ini kita masukkan kembali ke sini. Kita masukkan, lalu kita klik anak panah ini untuk masuk. Nah, jika sudah masuk, kita buka CMD, kita ketikkan netdump query vsmo untuk mengetik server yang sudah kita buat nih. Ini sudah masuk nih, win iml bnka 92l wanda.com nih, sudah masuk nih semua ini. Nah, the command complete successful. Nah, sudah masuk, sudah sukses ya dalam penginstalan ini. Selanjutnya kita cek IP kita nih, yang dengan mengetikkan IP config pada CMD nih. Nah, ini Ethernet kita yang tadi kita isi ya, 168.1.5, subnetnya 255 ini. Defaultnya tidak ada, emang kita tidak isi ya, karena kan IP static itu kita mengisi IP dan subnet, dan defaultnya itu secara manual. Makanya jika kita default gateway tidak kita isi, maka tidak ada di sini ya. Lanjut. Nah, kita buka Active Directory user and computer nih. Kita buka nih. Mana ya Active Directory nih ya. User dan komputer kita buka, kita klik. Kita sudah masuk. Nah, ini kita klik win strip, lalu kita klik folder ya, kita beri host web, lalu kita cek apakah sudah sukses terinstall. Nah, ini sudah sukses terinstall, sudah ada foldernya.
root providersnya sudah ada. Nah, nih juga ada nih win iml ben ka92l di folder wanda.com nih. Sudah ada ya. Lanjut. Nah, ini klik OK jika forest name sudah menjadi host server kita seperti gambar di bawah ini. Nah, host name-nya sudah menjadi forest kita ya. Nah, sudah nih, forest name-nya nih. Ya, nih, forest name-nya wanda.com. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kita klik close jika sudah selesai mengecek host server kita nih. Kita sudah cek nih, sudah masuk nih. Windows kita .wanda.com. Nah, ini sudah ada masuk semua ya. Lalu kita klik close aja nih. Next. Selanjutnya kita klik OK setelah selesai mengedit NTDS setting. Nah, nih kita masukkan sini nih deskripsinya ya. Lalu kita klik apply, lalu ketik OK. Nah, Windows Server ini ya. Windows Server ini yang sudah kita buat ya. Ke tahap berikutnya ya, nih sudah ada nih komputer name-nya wanda.com, domainnya wanda.com juga nih sudah masuk ya. Lanjut, kita cek penguin server kita, lalu cek IP config yang kita gunakan nih. Jika berhasil ping server kita, maka klien juga akan bisa terhubung dan ping server yang kita gunakan. Nih, kita sudah ini maaf, kita ping win strip iml ben ka92l ya. Kita ping. Nah, sudah masuk ya, sudah sukses ya. Nih sudah ada loss-nya 0, pingnya terkirim 4, menerima 4, sudah masuk ya. Tidak RTO. Biasanya kan kalau gagal tulisannya request timeout, RTO mulu ya. Lanjut. Nah, kini kita kembali ke IP yang kita gunakan, jangan sampai berubah karena ping ini berguna untuk mengakses web server yang kita buat. Nih. Ini IP ini ya. Untuk mengaksesnya jangan sampai berubah. Nah, ini tampilan jika kita sudah membuat web server dan sudah berhasil klien membuat ping ke server kita nih. Nih, berhasil nih. First name ini ada Randy, Rediska, user logon name Randy. Nah dia masuk ke server kita ya. Nah, kita coba klik next. Nah, ini masuk nih, dia sudah membuat nih ya. Lalu klik next. Nah, ini tampilan jika sudah selesai. Dalam, nah ini tadi ya, sudah selesai dalam instalasi WordPress-nya, WordPress maaf, Ubuntu Windows Server ini. Jadi kliennya bisa mengeping, bisa mengakses server kita ya. Lanjut kita ke kesimpulan. Dalam proses penginstalan ini, penulis menjadi paham dalam mengatasi instalasi Windows Server dan membuat aktif file directory, dikarenakan dalam proses pembuatan file directory akan membuat susah dalam menyusun IP dan pencocokan hostname. Jadi klien sudah bisa ping server yang sudah kita buat melalui CMD dengan cara melakukan ping 192.168.1.5. Oke, saya ingin memberitahu ya, kesusahannya berada di sini nih. Nah, di sini kan, nah DNS saya berubah kan 127.0.0.1 ya, tapi IP dengan subnetnya masih ya. Sementara sebelumnya itu kita cari lagi di tahap awalnya itu tadi kita cari di mana IP. Nah, nih DNS saya menggunakan IP address IPv4 yang di atas nih. Ini kenapa saya ubah menjadi mana tadi ya? Nih 127.0.0.1 ya. Karena dalam klien untuk masuk ke server saya ini ya, nih dia tidak bisa menggunakan DNS sesuai dengan IP address yang
sudah saya buat ini. Nah, saya tadi kan taruh di sini ya, dengan sama ya. Nah, klien ini tidak bisa mengakses Ubuntu server saya nih, tidak bisa. Makanya saya buatkan dengan IP privat 127.0.0.1 ya, yang terhubung dalam satu jaringan. Saya buatkan ini. Nah, makanya dia bisa masuk nih. Ini bisa login nih. Tuh. Ya. Begitulah Windows Server ya. Tidak bisa sama ini jadi ya. Oke, lanjut. Kita ke pertemuan 10. Instalasi mikrotik dan membuat VPN server. Pertama-tama di pertemuan 10 ini membahas tentang VPN server lokal. VPN adalah suatu penyedia layanan koneksi ya, internet dengan suatu broadband di mana situs di mana semua data akan terenkripsi sehingga penjelajah pun menjadi lebih privat dan aman. Bisa dikatakan VPN ini adalah satu jenis jaringan yang umum digunakan masyarakat. Ini banyak nih. Tapi VPN ini sering sekali disalahgunakan ya. Ya sering kita lihat ya dengan anak-anak zaman sekarang ya. VPN adalah layanan koneksi yang bisa meningkatkan privasi karena alamat IP awal pengguna diganti dengan IP lain yang disediakan oleh penyedia VPN. Saya pernah menggunakan VPN ini untuk injek kuota unlimited di XL. Jadi saya membeli set top box IndiHome, saya rubah menjadi OpenWRT ya, menggunakan modem, lalu saya injek di OpenWRT itu di OpenClash, saya injek, saya ubah, membuat akun VPN, saya masukkan config-nya, saya list hostname-nya, address-nya, hostname dari VPN-nya, misalkan id5.server.com, kita masukkan, lalu kita jalankan, kita masukkan bug dari misalkan unlimited WhatsApp, kita masukkan bug WhatsApp-nya seperti web.whatsapp.com. Nah, berarti kita kan dalam IP itu kita lagi membuka WhatsApp, padahal kita injek dalam suatu VPN dengan VPN Indonesia ya. Banyak sekali VPN gratis-gratis itu. Akhirnya saya bisa membuat WiFi secara mandiri ya, penyedia layanan sendiri ya, dengan cara injek WiFi itu, injek kuota itu ya. Lanjut teori dasarnya. Masih menggunakan VirtualBox ya, yaitu adalah perangkat lunak atau aplikasi yang berfungsi sebagai media penginstalan ya, masih sama pengertiannya. Lalu kedua ada mikrotik. Nah, mikrotik ini perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengubah komputer menjadi router jaringan. Mikrotik adalah digunakan sistem operasi berbasis Linux yang berfungsi untuk mendukung router jaringan. Nah, ini adalah mikrotik ya. Mikrotik ini ada sebuah mesin ya yang mempunyai fungsi dalam jaringan itu cukup banyak. Bisa membuat VPN, memblokir MAC address, terus meremote juga bisa, terus membuat auto login pada WiFi, terus membuat IP privat pada suatu WiFi, banyak sekali. Lalu ada Winbox. Nah, ini Winbox ini adalah perangkat lunak berbasis GUI yang dirancang untuk mengakses dan mengatur konfigurasi mikrotik router OS. Winbox adalah utilitas yang dapat digunakan untuk menghubungkan atau mengkonfigurasi mikrotik menggunakan alamat MAC atau protokol IP. Winbox ini adalah suatu konfigurasi terhadap mikrotik dan router board dengan cepat dan mudah dalam mode GUI ini. Winbox dibangun dengan binary Win32. Nah, tetapi bekerja di Linux dan macOS 10 menggunakan Wine. Nah, semua fitur Winbox dirancang dan dibuat untuk semirip mungkin dengan fitur konsol. Lanjut, tujuan dan manfaatnya.
Tujuan praktikum: mengetahui server VPN, mengoperasikan VPN, membuat server, mengetahui sebuah sistem VPN cloud. Manfaatnya menambah wawasan, lebih terorientasi. Membuat VPN masih sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Dapat memahami, membantu hingga menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Lalu yang selanjutnya ada untuk membaca, menyediakan referensi dalam menggunakan VPN server, memberikan gambaran tentang server-server yang ada di VPN. Yang ketiga, memiliki motivasi untuk ikut dalam mengoperasikan VPN. Lanjut, ini alat dan bahan sebelum kita melanjutkan ke praktikum ya. Ada VirtualBox, file ISO yang berformat VDI, MikroTik, PC atau laptop, lalu Winbox. Ya, kita masuk ke instalasi MikroTik dan membuat VPN server. Kita masuk ke pertemuan 10 ya. Oke. Nah, kita masuk. Nah, langkah-langkah instalasi MikroTik dan membuat VPN server. Nah, ini kita sudah selesai menginstal ya. Maaf, saya tidak men-screenshot dari awal proses membuat create MikroTik di VirtualBox ya. Ini jika sudah selesai kita menginstal MikroTik-nya, maka tampilannya seperti ini. Jadi saat instalasi MikroTik itu kita ikuti aja step by step-nya nih. Kita ikuti aja nih. Lalu jika sudah seperti ini, lanjut. Nah, kita masuk login ya. Kita masukkan login kita, lalu passwordnya kita masukkan. Yang tadi sudah kita buat ya pada instalasi MikroTik. Lalu jika sudah, kita masuk ke adaptor ya, jaringannya di setelan MikroTiknya kita masukkan ke adaptor ini. Nah, ini adaptor satunya kita masukkan ke adaptor terbridge. Nah, namanya MediaTek ini ya, wireless LAN cardnya ini. Lalu kita izinkan semuanya, kita klik kabel tersambung, lalu kita klik OK biar kesimpan. Nah, jika sudah ini kan sudah berjalan nih mesin MikroTiknya ya, sudah berjalan di MikroTik VirtualBox-nya. Nah, kita buka Winbox nih. Kita buka Winbox. Nah, kita ke Netbox-nya ya, lalu klik refresh hingga muncul MAC address MikroTik yang sudah kita install pada VirtualBox. Ini kita refresh ya. Nah, jika sudah di refresh, nah maka akan muncul seperti ini nih. Yang tadi kita install, maka akan muncul nih MAC address kita dan IP kita nih. Nih, sudah muncul ya. Nah, kita klik ini yang pertama ya, yang ada IP-nya, lalu kita klik connect. Nah, sudah masuk. Pertama kita ke PPTP server, kita klik checklist di enable ini, lalu kita apply, lalu OK untuk menghidupkan point to point server ini ya. Jika sudah, nah ini tampilan jika sudah enable ya, point to point server yang akan muncul tampilan seperti ini. Ini juga sudah kita hidupkan ya. Lanjut, nah ini kita buat point to point untuk client VPN server kita dan buat username dan password, lalu akan tampil seperti di bawah ini. Kita sudah buat ya. Ini kan kita kelompok ya, sudah kita buat ya point to point untuk client VPN server kita ya, sudah kita buat username dan passwordnya. Maka kita buat di DHC servernya, kita buat IP pool server.1. nah kita buat, jika sudah kita buat maka akan tampilannya seperti ini nih. Nah, kita buat IP pool add ini. Nah, seperti gambar di bawah ini. Jika sudah, kita buka tab hotspot nih. Tab hotspot nih ada di sini mana ya? Di IP kalau nggak salah ya. Ada di hotspot. Nah, lalu kita buat server ini ya. Server 1 sudah kita buat. Interface-nya ether 1, address pool non, profile default. Lanjutnya kita buat tab PPP kita, pilih client kita, lalu kita setting seperti di bawah ini. Untuk service kita pilih point to point, lalu local address buat dengan IP
192.168.1.1 dan remote address-nya 1.2 nih. Nah, kita buat seperti ini. Jika sudah, masukkan username dan passwordnya, lalu local address dan remote address-nya, lalu kita klik apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita coba masuk di klien kita. Dia coba masuk ke Windows dia, lalu kita terhubungkan ke VPN ini. Apakah klien itu terhubung atau tidak? Kita lihat di dalam laporan Randy aja ya. Nanti kita lihat. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Nah, ini hasil praktikum tadi ya. Jika sudah selesai dengan hasilnya ya. Lalu kesimpulannya, dalam proses membuat VPN server ini, penulis menjadi paham dalam mengatasi kesalahan dalam membuat VPN server, dalam pembuatan IP pool dan point to point akan membuat kita gagal dalam membuat server. Maka dari itu, dalam membuat VPN server akan membutuhkan pengetahuan dan perjuangan berkali-kali. Saya mau mencoba ini berapa kali ya? 2 kali ya. Karena gagal terus nih membuat IP pool dan point to point. Dicoba terus ya pokoknya. Lanjut ke pertemuan 11, buat cloud service VPS. Di pertemuan 11 ini, VPS atau Virtual Private Server merupakan langkah tepat untuk membagikan hosting dan menyimpannya sebagai web server. Jadi bisa ditarik kesimpulannya bahwa VPS hosting ini adalah mesin virtual yang digunakan sebagai layanan penyimpanan atau hosting internet karena bersifat source dedicated pada suatu pengguna. Nah, selain itu pembuatan dan pemeliharaan website juga tidak memerlukan biaya yang tinggi seperti membuka toko fisik. Nah, biaya pembuatan website ini ditekan dengan menggunakan platform atau layanan pembuatan website yang murah atau gratis seperti WordPress atau Wix. Nah, VPS ini memungkinkan suatu teknologi atau satu komputer dapat dibagi menjadi beberapa komputer virtual yang masing-masing dapat diatur dan digunakan secara terpisah. Nah, inilah fungsinya VPS itu sebagai seperti itu ya. Nah, sementara itu web hosting ini adalah layanan yang disediakan oleh penyedia jasa hosting untuk menyimpan aplikasi website pengguna dan menghubungkannya dengan nama domain sehingga website dapat diakses oleh pengguna di internet. Lanjut, nah teori dasar ada Linux Ubuntu. Linux Ubuntu ini sistem operasi yang bersifat multi-user, multitasking yang berbasis Unix. Nah, dia masih mengimplementasikan independen dari standar IEEE untuk iOS yang bernama POSIX, Portable Operating System Interface, yang mengatur koordinasi kerja antar semua perlengkapan perangkat keras dalam sebuah komputer. Itulah operating system ya, perangkat lunak. Lanjut ke VPS saja ya. Dan VPS ini diartikan sebagai komputer server yang berada di dunia maya. Nah, tidak nyata ya, namanya juga VPS ya, Virtual Private Server ya. Namun kita dapat memiliki dengan cara menyewa nih. Saya menyewa ini di ID CloudOS ya. Hampir sama dengan sistem komputer di dunia nyata, memiliki hard disk, memori, prosesor, sampai dengan operasi sistem OS. Nah, dengan demikian data serta aplikasi yang ada di VPS dapat diakses atau dijalankan terus-menerus selama 24 jam lewat jaringan internet kapan dan di mana saja. VPS dapat dibagi menjadi beberapa VM, virtual machine, di mana di setiap VM adalah berupa virtual server yang dapat diinstal sistem operasi tersendiri. Nah, ini VPS itu seperti dedicated server ya. Dibanding dengan shared hosting, menyewa VPS akan mendapatkan resource yang lebih baik sehingga tidak terganggu jika ada problem pada website yang dikelola. Lanjut. Tujuan dan manfaat. Tujuannya mengetahui pembuatan web dan domain, membuat dan membeli domain, membuat situs, mengetahui sebuah domain yang berbasis IP address. Manfaatnya membuat nambah wawasan, mengetahui dalam membeli domain untuk web, untuk penulis ya, melatih penulis untuk mengimplementasikan web VPS di web domain.
untuk membaca menjadi referensi dalam membuat web dan domain, gambaran tentang VBS Cloud Service. Nah, terus ikut serta menjadi tata cara membuat domain dan web. Lanjut, alat dan bahannya ada domain, putih, dan PC, dan laptop. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya nih. Kita masuk ke langkah-langkahnya ya. Ya, nih, langkah-langkahnya pertama kita login ya ke ID Cloud Host ini. Kita login, kita masuk ya. Nah, langkah kedua kita registrasi untuk membuat akun ID Cloud-nya. Nih. Nah, kita registrasi, kita masukkan ya. Jika sudah, nah kita register a new domain ya. Kelompok 7 ya. Karena saya di kelompok 7 kita buat ya kelompok 7. Lalu di sini nah, jika sudah kita pilih yang ini nih, .my.id nih, yang paling murah ya. 10.000 ya, ini paling murah ya. Kita klik add ya. Lalu kita klik continue saja ya. Nggak usah DNS, nggak usah ID protection ya. Ini 85 nih soalnya. Nah, selanjutnya saya membayar dengan BCA Virtual Account ya, yang seharga 11.100 perak, karena ada PPN-nya 1.100 perak ya, dari 10.000 ini ya, PPN 11% ya. Lalu kita checklist untuk membaca dan mengapply service dari ID Cloud ini ya. Lalu kita klik check out. Ini tampilan invoice ya. Invoice setelah kita sudah membeli tapi kita belum membayar ya. Lalu sini ada tulisan pay now. Kita klik pay now. Nah, di sini kita sudah membayar ya. Pembelian hosting ya. Saya sudah membayar dengan BCA Virtual Account ya. Jika sudah, kita masuk ke konsol platformnya. Kita login dengan akun kita. Jika sudah login, nah kita suruh top up nih. Kita klik top up dulu ya. Senilai 55.000 saya melalui Dana nih. Nah, jika sudah, ini QRIS-nya kita scan. Nah, jika sudah scan, maka sudah sukses dalam pembelian. Nah, kita membuat virtual machine-nya, kita klik Ubuntu ya, 22.04. Nah, kita masukkan username ada Wanda Tevilus, passwordnya Martin30, confirm passwordnya juga sama. Resource name-nya kelompok 7 kelompok 7 underscore Wanda ya. Nah, ini jika sudah kita create ya. Jika sudah tercreate, nah kita masuk ke Cloudflare nih. Kita sync up nih, kita masuk ke Cloudflare. Nah, kita merubah ke DNS setting nanti ya. Kita merubah IP domain kita nih yang tadi kita beli ini. Kita rubah nanti ya. Kita add site. Nah, ini kita pilih free ya. Lalu continue. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini name servernya kita copy dua-duanya nih. Kita masuk ke ID Cloud-nya. Kita klik name server. Nah, kita masukkan custom name servernya login.ns.cloudflare.com ya. Yang kedua juga sama nih. Kita masukkan ini nih. Tori juga ya. Nah, jika sudah ini sudah dimasukkan. Nah, kita buat name kita Wanda. Nah, ini kan ada nih Wanda kelompok 7.myid. Nah, ini IP kita yang tadi kita dapat di ID Cloud kita ya. Nah, nih. Wah, saya tidak screenshot ya. Ini IP yang saya dapat dari ID Cloud. Lalu proxy statusnya kita matikan. Lalu TTL-nya kita auto. Lalu save. Nah, ini IP-nya nih. IP yang saya dapat dari virtual machine ini ya. Nah, ini kita cek dulu nih. Apakah sudah ke save ya? Sudah berjalan atau belum? Kita cek di DNS checker. Ternyata sudah muncul IP kita ya.
sama ya, nih seperti ini sama ya. Nah ini juga sudah muncul nih. Nah next, ya ini kita buat kelompok kita. Saya bertiga ini ya, ada Randy, Rival, dan saya. Nah kita masuk ke putih nih. Nih kita masuk ke putih. Nah coba kita login ke domain kita ya. Apakah berhasil? Ayo klik open. Nah ini sudah masuk. Kita login menggunakan username kita. Lalu passwordnya password yang kita buat tadi di virtual machine kita yang tadi kita daftar ya. Nah ini tampaknya sudah masuk ya. Sudah masuk ke dalam meremot VPS kita yang sudah kita sewa domain kita ya. Itulah tampilannya. Next lanjut. Jadi hasil saya sama ya, seperti ini hasilnya. Sudah bisa meremot yang melalui putih. Kesimpulannya adalah dalam proses cloud service VPS, penulis menemukan permasalahan dalam pembelian akun CloudHost di mana penulis kesulitan dalam pembuatan dan pembelian. Pembuatan ini harus mempunyai internet yang cukup responsif ya, cukup stabil. Dikarenakan butuh kestabilan internet yang cukup memadai dan kesulitan dalam proses meremot dalam memasuki domain yang di Cloudflare itu, karena akan ada kegagalan jika kita terburu-buru dan akan mengganti domain di Cloudflare. Itulah, jangan terlalu terburu-buru makanya. Lanjut pertemuan 12, web server cloud. Nah, pertemuan 12 ini kita membahas tentang instalasi server seperti Apache, MariaDB, PHP MyAdmin, Webmin, Sharebot, dan WordPress. Nah, kesempatan ini saya telah menginstal server dan WordPress via remote di putih. Nah, ini WordPress adalah sebagai manajemen konten yang bisa digunakan untuk membuat dan mengelola website atau blog. Nah, ini web server untuk menjalankan website. Contoh server ini digunakan sebagai pengaturan dalam memproses website. Lalu instalasi web server dalam WordPress pada laporan ini digunakan untuk mengetahui dalam membuat website agar bisa mengelola dan membuat. Dengan dilakukannya membuat VPS hosting dan membuat domain DNS name server di Cloudflare. Lalu ini teori dasarnya ada Apache, MariaDB, PHP MyAdmin, dan Webmin. Apache itu adalah software yang membuat web server gratis dan open source dan memudahkan user membuat dan mengupload website internet. MariaDB sistem yang memanage database yang merupakan pengembangan dan pembuatan mandiri dari MySQL. PHP adalah hypertext processor. Ini adalah server-side script yang banyak digunakan untuk mengembangkan website dan biasa disisipkan ke dalam file HTML. Lalu ada PHP MyAdmin. PHP MyAdmin merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengelola database MySQL atau biasa bisa disebut juga tool database. Lalu ada Webmin, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk tool sistem administration pada Unix atau Linux. Lalu ada Sharebot, ini penyedia sertifikat keamanan ya. Kita harus wajib menginstal ini. Merupakan klien Let's Encrypt paling populer nih, Sharebot nih. Lalu ada WordPress, itu sistem manajemen contents yang biasa digunakan membuat dan mengelola website atau blog. Lalu putih untuk meremot ya, remote access. Cloudflare untuk layanan Content Delivery Network, biasa disebut dengan singkatan CDN. Merupakan layanan web security nih. Di cloud kita ya tempat untuk menyewa VPS tadi ya. Hosting terkemuka di Indonesia nih, penyedia layanannya nih. Tujuannya mengetahui web server dan WordPress, menginstal membuat WordPress, membuat server, mengetahui sebuah website dan mengelola web. Untuk penulis manfaatnya menambah pembahasan ya dan pengalaman, lebih terorientasi dalam install web server dan WordPress, melatih penulis dalam memahami, membantu hingga menyelesaikan masalah di instalasi web server dan WordPress. Untuk membaca, jadi referensi dalam instalasi web server dan WordPress, memberikan gambaran tentang remote website,
dapat memiliki motivasi untuk ikut dalam instalasi WordPress dan web server ini. Alatnya ya, dan bahan putih, VPS Cloud, PC, domain yang sudah kita buat. Lanjut ke instalasinya ya. Kita buka. Nah, ini banyak sekali tab ya. Nah, ini kita proses instalasi langkah-langkahnya. Pertama, update dulu repositorinya. Mengetikkan sudo apt update. Nah, kita update dulu repositorinya ya setelah sudah login di putih. Lalu jalankan perintah install apache 2 nih. Sudo apt install apache 2 -y. Kita ketikkan perintah itu untuk install apache 2-nya. Lalu jika sudah terinstall, kita cek status nih. Sistem ctl status apache 2 ya. Nah, ini masuk nih. Sudah masuk. Nah, kita ketik sudo apt install wget nano -y ini kita masuk ya. Sudah kita install, lalu kita apt update lagi repositorinya. Jika sudah, kita ketik lagi install MariaDB ya. MariaDB server dan client ya. Kita enter. Nah, lalu kita ketik yes, enter. Nah, kita cek status MySQL kita nih dengan perintah sistem ctl status MySQL, enter ya. Nah, ini statusnya ya. Statusnya ini yang mana sih tadi? Status taking your SQL request now. Nah, ini sudah masuk, aktif, running ya. Sudah running, sudah berjalan MariaDB kita ya. Nah, lalu kita ketikkan sudo MariaDB secure installation ya. Enter. Jika sudah, kita masukkan password nih. Kita masukkan password. Dalam instalasi ini kita masukkan password. Jangan sampai lupa ya. Jika sudah masukkan password, kita ketik yes, enter untuk mengapply. Nah, berarti kalau jika sudah ya, maka akan tertera sini enable successful, lalu tulisannya sukses. Nah, lalu kita klik. Kita ketik Y untuk mengapply lagi. Nah, kita mengganti password ya. Kita buat password baru. Nah, jika sudah kita buat password baru, kita ketik Y lagi, kita ketik Y lagi untuk mengapply lagi, kita klik Y lagi, Y lagi. Nah, jika sudah, nah kita tes login root DBMS MariaDB ya. Nah, kita tes login nih. MySQL -u root -p. Kita tes login nih. Lalu masuk kembali password yang sudah kita buat, lalu tekan enter seperti gambar di bawah ini. Nih, masuk ke passwordnya yang tadi kita sudah buat ya. Nah, jika sudah masuk, ini sudah masuk. Nah, sudah masuk kan ke MariaDB nih. Nah, kita ketikkan exit aja ya untuk kembali. Nah, lalu kita install liba apache, PHP-nya segala macam ya, kita install sampai PHP zip, lalu strip Y untuk mengapply, lalu enter. Jika sudah, kita update dulu nih repositorinya, sudo apt update. Nah, kita update. Selanjutnya, ketikkan lagi perintah untuk install apache dan phpMyAdmin seperti gambar di bawah ini nih. Install apache dan phpMyAdmin, kita ketikkan ini, lalu ujungnya kita strip Y itu untuk yes ya, untuk mengapply ya, apply dalam instalasi ini ya. Lanjut. Nah, kita ketikkan PHP strip version untuk mengecek versi PHP kita nih. Nih, jika sudah enter, nah, nih, PHP versi kita itu 8.1.2 ya. Ubuntu 2.11 nih. Versi PHP kita ya. Lalu kita buat file
info.php-nya itu ada sudo nano /var /www/html /info.php. Nah, kita buat di folder ini ya, di dalam folder HTML ini ya. Nah, lanjut. Jika sudah masuk ke dalam file tersebut, kita ketikkan perintah sesuai dengan gambar di bawah ini. Nah, jika sudah masuk ke info PHP, kita ketikkan ini ya. Menampilkan seluruh informasi PHP info, menampilkan modul PHP pada server. Ini kita ketikkan ini, lalu kita kontrol X ya. Lalu kita klik yes. Lalu kita klik enter nih untuk mengapply ya, untuk men-save ya. Jika sudah, nah kita tadi sudah masuk ya, kita keluar ya. Kita buka browser dan masukkan IP address kita /info.php. Nah, ini IP address kita yang ada di ID Cloud ya. Jika berhasil akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini nih. Nih. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya kita ketikkan perintah sudo apt update kembali untuk menginstal PHP admin. Nih. Kita update lagi repositorinya. Nah, kita ketikkan install PHP MB string, PHP zip nih, kita install PHP adminnya nih. Kita install kembali nih. Nah, jika sudah nih tadi mana ya? Jika sudah kita ketikkan tadi ini sudah beberapa proses penginstalan PHP admin. Kita ketik Y untuk continue, enter. Nah, masuk nih. Wajib kita beri checklist, kita beri bintang di Apache 2 dengan menekan enter atau spasi ya. Lalu kita pilih OK untuk melanjutkan. Lalu kita pilih yes untuk configuring PHP adminnya. Nih, configure database for PHP admin with db config command, yes. Masukkan passwordnya, lalu OK. OK lagi, konfirmasi passwordnya. Nah, masuk ke PHP admin di browser kita nih. Masukkan root dan masukkan tadi kembali password ini ya. Jika sudah masuk, nah ini masuk nih. Kita sudah masuk ke localhost-nya nih. Kita update lagi di putih. Sudah apt update. Lalu kita ketikkan perintah untuk membuat source. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, ini sudah masuk ya. Kita ketikkan perintah untuk mendownload webmin-nya nih, paling bawah nih. Dep http download webmin, download repository search. Kita Ctrl X, lalu kita klik yes tadi, lalu kita enter nih. Nah, jika sudah, kita ketikkan wget webmin cc cameron, lalu kita klik enter. Nah, kita update lagi repositorinya biar terus update terus ya, bahwa kan kita sudah menginstal ini webmin tadi ya. Nah, kita sudah apt install webmin, enter. Kita ketik Y untuk continue. Nah, ini kita cek status webminnya ya. Nih, kita klik, kita ketikkan status webminnya. Nah, kita masuk ke IP kita -2 10.000 ya. Nah, sudah install, sudah terinstall webminnya nih. Kita masukkan password root. Salah, username root, passwordnya yang tadi kita buat ya. Password webminnya. Nah, ini kita sudah masuk nih di webminnya. Jika sudah berhasil menginstal webminnya, kita masuk ke instalasi sharebot-nya nih. Kita ketikkan sudo apt install sharebot python 3 sharebot apache strip y nih. Jika lagi menginstal di putihnya, lalu kita ketikkan install grafis ya, Aspelgos script and map-nya strip y untuk continue. Nah, terus kita ketikkan sudo ufa status untuk ngecek statusnya ya. Nih. Nah, selanjutnya kita buka akses kontrol port 22 ya. Seperti gambar di bawah ini, kita ketikkan allow 22/tcp 80 tcp 443 tcp
Ini 3306 TCP. Nah, 10.000 TCP nih. Ini jika sudah update semua ini tulisannya seperti ini nih. Nah, lalu sudo UFA enable. Nah, apakah mau menghidupkan, kita ketik Y. Nah, jika sudah kita restart ya. Lalu kita cek lagi statusnya. Nih, seperti ini statusnya. Jika sudah, kita setting time zone di Asia atau Jakarta ya. Enter. Nah, nih sudah ada ya. 443, 80, allow anywhere semuanya. Nih. IP4-nya ya, V4-nya ya. Jika sudah, list time zone-nya kita lihat. Nih. Nah, jika sudah mengetik zonanya, kita ketikkan lagi cd/var/www/html ya. Kita balik ke folder sebelumnya. Lalu kita install WordPress ya. Widget http wordpress.lets.zip ya. Kita install. Nah, kita unzip ya. Extract file installer WordPress-nya. Lalu kita permisi foldernya ya. Seperti gambar ini. Untuk WordPress kita permisikan dengan mengetikkan perintah seperti ini ya. Lalu sudo chmod ini juga kita ketikkan. Nah, ini kita masuk ke WordPress. Kita masuk ke Apache Web Server. Nah, kita create virtual host. Lalu kita buat portnya di 80. Dokumen rootnya kita arahkan ke WordPress. Nah, server name-nya kita masukkan server kita ya, martin.kelompok7.my.id. Kita masukkan 443 juga sama. Nah, lalu kita ketikkan perintah untuk sharebot apache martin kelompok7.my.id. Nah, kita masukkan Gmail kita ya. Kita masukkan, jika sudah kita klik yes. Lalu kita klik yes lagi. Nah, jika sudah selesai, sertifikat kita sudah ada nomor serinya, nih nomor serinya, lalu penerbitnya sudah ada ya. Nih ada O Encrypt-nya, perlindungan tadi ya, sharebotnya. Masuk ke PHP MyAdmin dan klik add user account, menambahkan akun WordPress ya. Nah, jika sudah, PHP MyAdmin akan muncul tab WordPress di bagian kiri. Jika sudah berhasil membuat user account nih. Jika sudah berhasil membuat user account, nah kita masuk ke WordPress ya dan klik let's go. Untuk membuat akun, kita masukkan database WordPress, username WordPress, database hostnya localhost, tabel prefixnya wp/. Kita submit. Lalu run the instalasi. Nah, kita masukkan Wanda, WordPress-nya ini, passwordnya ini, emailnya kita masukkan, lalu kita install WordPress. Dan jika sudah masuk ke WordPress, kita klik login. Nah, lalu kita klik login ya dalam WordPress-nya. Nah, ini kita sudah masuk di WordPress kita. Nah, ini tampilan WordPress kita. WordPress yang kita sudah install ya. Jadi seperti ini. Lanjut ke tahap finishing, kita ketikkan chmod WordPress ya. Lalu find the folder WordPress. Nah, chmod 755 ya. Nah, ini juga sama yang 644-nya. Nah, jika sudah, kita balik ke WordPress. Ini masih praktikum tadi ya. Nah, ini kesimpulannya, membutuhkan software seperti Apache, MariaDB, PHP MyAdmin, MyAdmin, dan sharebot-nya. Nah, untuk penginstalan VPS terdapat langkah-langkah, yaitu membuat basis data, mengunduh, menginstal WordPress, mengonfigurasi WordPress dengan informasi basis data, mengatur izin file dan folder yang tepat, menyelesaikan proses instalasi WordPress melalui yang terbuka web. Nah, ini kesimpulannya ya. Lanjut pertemuan 13. Pertemuan 13 ini kita menginstal Moodle ya, seperti e-learning ya, menggunakan putih dan VPS yang sudah saya sewa nih di ID Cloud Plus
berkembangnya teknologi informasi penyebaran teknologi. Moodle salah satu LSM open source tidak berbayar ya. Nah, situs e-learning di 288 negara nih ya, dikembangkan dengan Moodle ya. Pembelajaran melalui e-learning bersifat fleksibel ya, karena kan online, jadi fleksibel ya. Lanjut saja, teori dasar masih sama seperti pertemuan 12, masih menggunakan Apache, MariaDB, PHP, PHP Webmin, Charbot, WordPress, Putty, Cloudflare, Cloudhost. Tujuannya dalam instalasi Moodle mengetahui pembuatan e-learning, membuat dan menginstal Moodle, membuat server LMS, mengetahui sebuah remote domain dan install Moodle. Untuk penulisnya menambah wawasan, terorientasi dalam install Moodle, memahami, membantu, hingga menyelesaikan berbagai macam permasalahan di install Moodle. Untuk pembaca, menjadi referensi dalam instalasi Moodle, memberikan gambaran tentang remote menggunakan menggunakan Putty, memiliki motivasi untuk ikut dalam instalasi Moodle e-learning LMS. Nah, alat dan bahan: Putty, VPS Cloud, PC, atau laptop, domain yang sudah kita buat, lalu Moodle. Kita masuk ke instalasi Moodle ya. Oke, kita masuk. Nah, ini dalam instalasi Moodle ya. Kita buat ke Cloudflare dulu. Kita buat di Cloudflare e-learning.wanda ya, kita add record tadi ya. Jika sudah, kita cek dulu ya add record kita. Nah, ini sudah masuk ya. Udah masuk ke ID cloud kita yang tadi kita sebelumnya kita buatnya. Jika sudah, kita masuk ke Putty kita, masukkan username dan passwordnya. Nah, pertama-tama kita masuk ke folder HTML dulu ya. Nah, jika sudah masuk ke folder HTML, kita widget HTTPS. Nah, ini kita masukkan untuk menginstal zip-nya dengan link yang sudah diberikan yang Moodle-nya ini. Lalu klik enter. Nah, kita ketikkan perintah ls untuk melihat ya, sudah ada ya. Nah, lalu kita ketikkan sudo unzip moodle zip 401.zip. Nah, lanjut. Sudah ada ini ya, Moodle-nya ini. Nah, sudah ada. Lalu kita klikkan sudo mkdir/var/moodle data. Ya, kita masuk ke Moodle data. Nah, kita klikkan chmod r77 Moodle data ya. Untuk permisi folder Moodle ya. Nah, di sini juga sama nih. www datanya juga sama ya. Nah, kita masuk ke webmin dengan IP ID cloud kita /2 10.000 ya, masuk ke webmin. Kita buat lagi create virtual host 80. Lalu kita arahkan dokumen rootnya ke Moodle ya, www Moodle HTML. Nah, ini Moodle ya, lalu select ya. Nah, sudah masuk ke Moodle. Server name kita masukkan ke e-learning Wanda kelompok 7 ya. Lalu 443 juga sama ya, yang port 443 ini kan 80, ini 443 ya, juga sama. Kita create now, maka muncul nih e-learning nih 80 443 portnya ya. Nah, jika sudah masuk, nah kita masuk ke instalasi Moodle nih. Ketikkan perintah e-learning wanda /install.php ya. Kita klik English, lalu next. Sebelumnya kita masuk ke php-admin dulu, masuk ke root, kita add user account. Nah, kita buat pengguna Moodle untuk membuat database Moodle ya. Kata sandi dan ketik ulang kata sandi kita buat. Nah, kita checklist buat basis data. Kita checklist berikan semua hak untuk WithCard. Nah, kita checklist. Nah, jika sudah, kita klik next tadi. Nah, maka pengguna baru telah ditambahkan. Nah, kita masuk ke Putty lagi. Kita ketikkan Charbot dan Apache di e-learning Wanda kelompok 7.my ya. Nah, kita ls lagi, masih ada ya WordPress-nya dan Moodle-nya. Lanjutnya kita permisi lagi untuk Moodle-nya.
Ya, kita permission lagi sound dan chmod ya. Kita permisi untuk Moodle. Nah, kita masuk ke Chrome kita lagi tadi untuk install Moodle. Web addressnya e-learning Wanda, Moodle, direktoria var Moodle data, kita klik next. Database kita klik MariaDB ya. Kita klik MariaDB, lalu database hostnya localhost, database name Moodle, passwordnya Moodle, table prefixnya MDL. Nah, database portnya 3306 ya. Kita klik next. Nah, lalu kita klik continue. Nah, di sini bagi teman-teman yang sering mengalami kok tidak ada tombol continue ya, tidak ada tombol continue. Nah, di PHP di webmin kalian bisa, mana kita ke webmin kita ketikkan sini search PHP configure ya. Nah, di situ nanti ada info PHP. Nah, kita buat di permissionan itu kan ada 1000 ya, kita buat jadi 5000. Kita buat semua yang permission itu kita buat 5000 semuanya. Maka jika sudah kita merefresh, sini akan muncul continue. Nah, jika sudah muncul continue, kita klik. Nah, sini sudah masuk ke dalam proses instalasi instalasi Moodle ya. Di sini terdapat instalasi yang cukup lama ya. Kalian harus ini nih, masuk ke PHP My Admin ya. Nah, tadi PHP My Admin. Nah, PHP My Admin database di SQL. Nah, nanti ada suatu drop table ya. Kita drop table untuk menghapuskan table. Kita lakukan itu terus, kita drop terus jika terjadi error dalam instalasi ini ya. Nih. Lalu jika sudah, kita restart terus Apache 2 dan MariaDB, kita restart terus, pastikan koneksi juga stabil. Saya lakukan ini sampai 3 kali, akhirnya muncullah continue dan sukses semuanya. Kita klik sukses, continue ya. Nah, kita masukkan email kita ya, email saja, dan time zone-nya Asia atau Jakarta ya. Nah, ini jika kita sudah tadi menyeting ini, kita masuk ke e-learning dan time zone Asia atau Jakarta. Selanjutnya kita masukkan country Indonesia, emailnya kita masukkan lagi. Nah, register your site. Nih, jika sudah selesai kita register ya di e-learning saya ya, yang saya sudah buat. Jika sudah register, nah maka akan muncul seperti ini tampilannya nih. Ini e-learning saya ya. Sudah berhasil menginstal e-learning ya. Saya juga tidak mengira nih bisa membuat e-learning sendiri. Jadi beginilah tampilannya ya. Lanjut ke, nah ini tampilan tadi ya. Nah, kesimpulannya kita dapat tahu jadi membuat database MySQL di PHP My Admin, mengunduh dan menginstal Moodle, mengkonfigurasi database, menyelesaikan proses instalasi Moodle, melakukan refresh database pada PHP My Admin yang sering mengatasi masalah error ya. Nah, jadi kita juga punya e-learning sendiri nih. Lanjut, pertemuan 14 terakhir, konfigurasi Mikrotik dan VPN Cloud. Pada pertemuan 14 ini kita masuk dalam tahapan VPN Cloud, dimana kita membuat server Mikrotik melalui ID Cloud Host yang berlangganan sekitar 19.000. Secara umum, VPN adalah suatu proses di mana jaringan umum atau internet diamankan untuk memfungsikan sebagai jaringan pribadi ya. Private network sebuah VPN tidak didefinisikan. VPN memiliki kelebihan dari sisi keamanan dalam mentransfer data di jaringan internet. Karena data yang hendak dikirim atau dienkripsi terlebih dahulu sebelum dilewatkan ke jaringan ya. Next. Teori dasarnya ada ID Cloud Host, penyedia layanan hosting ya, VPN-nya ya, yang berjalan di jaringan publik atau internet yang ada di Mikrotik, Winbox. Winbox adalah software utility ya untuk konektivitas dan konfigurasi ke Mikrotik ya. Lalu ada laptop, server dan klien. Nah, ada tujuan dan manfaat. Tujuannya mengetahui dalam konfigurasi Mikrotik, dapat menyewa software Mikrotik melalui ID Cloud Host, membuat akun VPN,
mengetahui sebuah konektivitas VPN. Nah, ini untuk penulis masih sama ya, seperti laporan sebelumnya, dan untuk membaca masih sama ya. Lanjut, alat dan bahannya ada Winbox, Mikrotik, CHR versi 6.47.8, PC laptop, dan PC client. Lanjut kita ke prosesnya ya. Kita ke prosesnya. Ya, ini. Oke. Langkah pertama, kita sewa dulu software Mikrotik ya di ID Cloud OS. Pada bentuk compute, kita create new source. Kita pilih app katalog, kita pilih, lalu pas masuk situ kita pilih Mikrotik ya. Kita pilih versionnya CHR 647.8. Jika sudah, kita pilih server Singapura ya. Kalau Indonesia, aduh agak ini ya, agak ngedown ya sedikit ya. Lalu kita klik Singapura, kita pilih 75.000 ya untuk top up ya. Nah, kita masukkan username, password, confirm password ya. Nah, ini resource name-nya kita masukkan WandaTV/VPN. Lalu kita klik create untuk membuat. Nah, ini sedang membuat nih ya. Nah, jika sudah, kita copy IP kita. Nah, kita masuk ke Winbox. Nih, IP kita taruh sini, kita connect. Jika sudah masuk, kita ke sistem, pilih tab sistem, ke user untuk membuat login ya. Ini kita membuat password login. Nah, kita sudah membuat password login, kita apply, lalu kita oke. Nah, di sini kita apply lagi, kita oke lagi. Lanjutnya, kita akan muncul user list-nya seperti ini nih. Jika sudah membuat passwordnya, akan muncul seperti itu. Lalu kita ke PPP ini, kita masuk ke interface, kita klik anak panah, maaf, kita klik anak plus ini. Ya, jika sudah, kita klik enable. Untuk point-to-point servernya, kita klik enable, kita klik apply lagi, lalu oke. Jika sudah kita enable, kita masih di PPP ini, kita ke secrets, kita klik plus, lalu kita buat name-nya WandaTV, password sesuai nama kita boleh, service-nya point-to-point, lokalnya 1.1, remote address-nya 1.2 ya. Lalu klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita masuk ke IP, kita pilih tab IP, kita masuk ke firewall ya. Jika sudah, kita pilih NAT, lalu kita klik plus ini, kita buat, lalu kita buat actionnya, kita buat masquerade, lalu apply, lalu oke. Kita cek dulu nih sebelum connect ke VPN ya. Kita sudah membuat VPN ya tadi ya. Nah, IP publik kita ya, yang saya menggunakan AVI Connect ini, kita masih menggunakan IP 103 atau 44.175.204 ya. Lalu kita masuk ke pengaturan, kita ke network, kita pilih VPN, kita add VPN. Nah, kita masukkan Windows built-in, connection name-nya WandaTV yang tadi kita buat di Mikrotik. Nah, ini server name-nya kita masukkan ya, server name-nya, lalu point-to-point-nya kita setting VPN-nya ke point-to-point. Nah, username-nya juga kita masukkan WandaTV, password yang kita masukkan di VPN tadi ya. Lalu kita klik save, lalu kita klik connect, kita coba. Nah, ternyata connected ya, udah terhubung. Kita ke browser kita lagi, kita klik IP address kita sebelumnya, yang sebelum terhubung ke koneksi VPN masih sama ya, seperti ini. Nah, jika sudah terhubung maka akan berubah menjadi buntut akhir IP kita berubah menjadi 146.7 nih di Singapura ya. Ini kan tuh. Ini masih di mana nih saya? Jauh ya. Masih Indonesia, ini ada di Singapura nih. Nah, saya tes speed. Masuk ya VPN-nya, CloudOS. Lalu saya coba di PC client ya. Saya coba hubungan VPN-nya. Masih sama nih seperti yang di server. Ya. Masih sama, kita klik save ya. Nah, IP yang dia gunakan juga sebelumnya seperti ini ya.
Nah, kita klik connect. Ya, Banda Device Martino ini kita klik connect. Nah, sudah connect ya. Nah, jika sudah connect, kita berganti IP-nya menjadi Singapura ya. Sudah connect, nah kita cek juga nih di klien. Ternyata sudah terhubung, sudah connect VPN-nya ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint ya. Nah, ini hasil praktikumnya ya. Sudah berhasil, sudah ada CloudHost-nya, sudah connect. Kesimpulan ini di pertemuan 14 ini terakhir, yaitu yang dapat saya berikan ya, pembuatan web server. Kita harus membutuhkan software-software seperti Winbox, Wikrotik, Client, CloudHost. Nah, VPN Cloud ini terdapat beberapa langkah-langkah, yaitu membuat mesin mikrotik melalui ID Cloud, konfigurasi mikrotik, mengkonfigurasi user login, NAT, firewall, PPP, dan add VPN, menambahkan VPN ke dalam komputer, server dan klien, menyelesaikan proses konfigurasi mikrotik. Nah, setelah konfigurasi selesai, maka server dan klien akan bisa terhubung ke VPN Cloud yang sudah dibuat. Oke, cukup sekian video pembahasan materi presentasi saya dari pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Apabila ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Saya tutup video presentasi ini. Terima kasih.